Bagaimana caranya mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan? Nah, jawabannya ada ditemukan dalam ayat ini. Yesaya 48 ayat 17. Coba saudara perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Katakan yang mengajar. Katakan dengan keras, yang mengajar. Yang mengajar engkau, yang mengajar saya tentang apa yang memberi faedah. Nah, saya mau tanya, faedah itu kalau dalam bahasa Indonesia, kata lain dari faedah itu apa? Apa yang kita butuhkan. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Kalau saudara peka, Tuhan itu akan mengajarimu apa yang sebenarnya kau butuhkan. Masalahnya dari banyak orang percaya, datang sama Tuhan bukan untuk belajar. Kita datang sama Tuhan cuma sebatas meminta. Padahal doa, dengar baik-baik kalimat saya. Doa bukan sebatas kesempatan meminta apa yang kau inginkan. Tapi doa adalah kesempatan untuk saudara belajar dari Tuhan. Untuk saudara mengenal Tuhan. Sehingga ketika engkau mengenal Tuhan, Tuhan akan mulai ajari. Nah, itu cuma keinginan. Ini yang kau butuhkan. Nah, kalau saudara tidak datang untuk belajar, maka saudara tidak pernah belajar apa-apa dari Tuhan. Karena apa yang menjadi fokusmu, itulah yang kau dapatkan dan kau lihat. Kalau fokusmu cuma mujizat, engkau cuma pengen kejarnya mujizat. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan mau saudara belajar dari dia. Amin. Nah, sekarang ayat yang lain. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu? Tuhan ingin ajar kita. Itu sebabnya dengar-dengaran. Kalau Tuhan mulai ajar saudara, dengar. Oke? Dan saya mau katakan, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, itu sebetulnya ingin mengajari saudara. Dan yang luar biasa, kalau dia ajar, itu bukan cuma pas saat teduh. Ada waktunya saat teduh Tuhan ngajari saya. Tapi waktu saya beraktivitas, Tuhan juga bisa ajari saya. Dan saya yakin, dia tidak mau dibatasi oleh waktu dan tempat. Ayat yang lain, coba lihat ini. Bagaimana caranya supaya kita tahu apa yang kita butuhkan? Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pertanyaan saya, apa yang Tuhan karuniakan sama kita? Kebutuhan. Jadi ada satu kabar baik dari ayat ini. Kenapa Roh Kudus itu diutus Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Bukan cuma supaya kita tidak kesepian. Tapi Roh Kudus juga akan beritahu sama saudara apa yang saudara sebenarnya butuhkan. Saudara setuju bahwa orang sombong itu kebutuhannya adalah kegagalan? Kebutuhan orang sombong itu bukan keberhasilan, tapi kegagalan. Dan seringkali Tuhan izinkan kegagalan supaya menyelamatkan kita dari kehancuran. Kalau sombong, pasti hancur. Jadi Tuhan izinkan kita gagal supaya kita jadi tidak sombong. Supaya kita tetap rendah hati dan bergantung sama Tuhan. Sehingga kita nggak perlu mengalami kehancuran.